Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syafaatu Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa qaddahu khususan ta'atul bayan fi Imam Syafi'i ta'atul Imam Yahya bin Abi Khalid Salim ashabun Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Amr al-Bani wal masyayikhina wal masyayikhina wal ustadzina wal ustadzina nafa'ana Allah bihim min 'ulumihim fi tadrin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada Kitabul Janaiz, bab hamlul janazah wa dafn. Jadi masih pada bab membawa jenazah dan menguburkan jenazah. Mas'alatun, satu pokok permasalahan. Idza apabila dufina dikubur al-mayyitu mayyit, ketika mayit itu dipendam, qabla sholati alaih, sebelum disolati. Pernah kejadian kan? Mayit udah dikubur tapi belum disolati. Sulliya alal qabri. Ini pernah terjadi di masanya Rasulullah. Saat itu yang belum menyolati adalah Rasul. Ketika ada mayit mengabatnya, dia belum disolati siapapun. Bagaimana? Idza dufinal mayyitu, mayit udah dipendam qabla sholati alaih, sebelum disolati. Mestinya kan sholatin dulu baru pendam. Ya. Sulliya alal qabri, maka sholatlah di kuburannya, sholat di kuburnya. Seperti Rasulullah pun pernah mensolati seorang wanita yang di masjid saat itu. Sahabat tidak memberitahukan Rasulullah. Itu wanita suka bersih-bersih di masjid, adanya di masjid, tinggal di masjid. Tiba-tiba satu waktu karena sakit meninggal dunia tanpa memberitahukan Rasulullah, menganggapnya biasa saja. Saat itu Rasulullah pun meminta kepada sahabat di mana kuburnya. Rasulullah pun mensolati. Ya. Jadi ketika kita pun umpama kita pulang di kampung, orang tua kita berada di kampung jauh, mungkin kalau nunggu kita lama. Kadang-kadang kan ada anak tua tungguin. Ini perjalanan yang mungkin bisa sehari kalau jauh, ya. Maka harapannya apa seorang anak? Ya harapannya mungkin ingin bertemu dulu yang terakhir darinya atau ingin mensolatinya. Kalau umpama dia tidak bisa mensolati, nyampe ke kampung udah dikubur, sholat saja di kuburnya, ya, sholat di kuburnya. Maka idza dufina al-mayyitu qabla sholati alaihi sulliya 'ala al-qabri bi anna sholata tasihhu 'ala al-qabri
mensolati janazah itu hukumnya sah. Andana di kalangan mazhab kami Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi sah. Ini belum disolati udah dikubur. Bagaimana kalau umpama belum dimandiin? Nah, gitu. Kalau belum mandi, kan kasus kalau kemarin kan banyak ya. Gitu lah bilangnya. Belum dimandiin udah dikubur. Ya, bagaimana kalau wa in dufina bi ghairi muslim? Dipendam, nggak dimandiin. Yang kemarin kan banyak. Masa-masa 2 tahun yang 2021-2022 dah ya. Itu sampai berjilid. Anda anak sekolah juga angkatan COVID, angkatan pertama lulusan ada gitu ya. Lulusan angkatan pertama COVID kita ada. Ini bagaimana kalau umpama wa indufina bi ghairi muslim, dipendam, dikubur tanpa dimandikan. Au wujiha ila ghairi qiblah, atau dikubur tapi menghadap kiblat. Ya. Yang mungkin bisa saja terjadi gitu ya. Jadi dikubur tanpa dimandikan atau tidak menghadap kiblat. Fa in khifa alaihi taghyir, kalau umpama takut apa? Takut kalau umpama digali lagi nanti jenazahnya udah berubah. Ya, kemungkinan kan ada. Baru dipendam, rupa-rupanya udah berubah. Ya, udah berubah. Fakil khifa alaihi taghyir. Kalau takut udah deh, jangan deh. Umpama takut, wah ini nanti jenazahnya udah membusuk. Ya, maka lagi yumbas, maka tidak perlu digali. Ya, tidak perlu digali. Li'anna dzalika qad ta'azzara. Li'anna dzalika qad ta'azzara, karena sesungguhnya perkara itu masuk ke dalam kategori uzur. Ya, sama seperti kemarin ketika jenazah yang meninggal dunia tidak lagi dimandikan, ya. Alasannya adalah uzur akan mendatangkan madarat yang lebih besar. Maka li'anna dzalika ta'azzar, kalau umpama ada satu kekhawatiran, kalau digali lagi udah baunya mungkin khawatir itu, maka tidak perlu lam yumbash, tidak perlu digali. Li'anna dzalika ta'azzar, karena itu bagian daripada masuk uzur. Kita diin atas berubahnya jenazah itu, maka nubisha, gali lagi, ghusila, mandiin, wa wujiha ila qiblah, hadapin ke kiblat. Ya, kalau umpama nggak takut, nggak ada kekhawatiran, udah gali aja, gali. Ya, kalau gali, habis itu baru ghusila wa wujiha ila qiblah, digali, dimandiin, baru dihadapin ke kiblat. Kalau merasa nggak khawatir, ya, kalau merasa nggak khawatir nggak apa-apa. Fa in kana qabla nasbil labin, kalau umpama belum dirapiin apa namanya, ibaratnya kalau udah rapi udah ini, kata Imam Abu Hanifah, kalau belum masih baru diurut sebagai gaya. Tapi kalau statusnya sudah rapi, sudah bahkan udah itu jemput tanahnya, wakila, ya, kalau udah dilempar, ayo. Tapi wa inna ba'da tarhim turabi alaih lagi nyumbang, udah ditutup, maka tidak perlu digali. Ini menurut kalangan Imam Abu. Kalau umpama ada jenazah yang dikubur gak dikafanin, dikubur gak dikafanin, maka fihi wajhan, ini ada dua sudut pandang. Ahaduha annahu la yumbash li'anna al-qasda minhul wa.
Jadi yang pertama itu nggak perlu digali, kan? Karena dianggap ya sudah dikubur, tidak perlu digali kalau hanya dikafanin. Kalau belum dikafanin, ya hanya pakai dengan bajunya. Dulu kan ada, ya orang yang dikafanin dengan kainnya, ditutup kepalanya, kelihatan kakinya, ditutup kakinya, kelihatan kepalanya, kurang gitu kan. Akhirnya ditutup deh. Semisanya pakai apa? Ya seadanya, apakah daun atau karyat lainnya. Pendapat yang kedua, wasani annahu yumbash, gali lagi, wa yukafaru, dikafani, karena itu bagian daripada fardhu makdur, fardu yang makdur, yang ibaratnya yang bisa, yang kemungkinan bisa dilaksanakan. Fa asbahal usta, dianalogikan, diserupakan seperti hanya memandikan jenazah. Dianalogikannya seperti itu. Imam Syafi'i keterkaitan dengan memandikan jenazah, wa illam yukhaf, kalau nggak khawatir alaihi takdir, bisa wabusila wawujika ila qiblah. Sama seperti halnya ketika belum dikafanin. Kalau belum dikafanin ya sama. Fa asbagal usra, dianalogikan, diserupakan seperti memandikan jenazah, ya, maka tetap digali dikafani. Wa in ghusuba min rajulin thawban, kalau umpama wakafana bihi maitan, kain kafan yang digunakan untuk mengkafani mayit, itu kainnya boleh gosok, boleh merampas, boleh nyolong dah, ya, boleh ngambil punya orang. Wakafana bihi maitan, dikafani wadafanahu, dipendem, ya. Ini kainnya kain orang, kainnya kain boleh gosok, ya, kainnya kain boleh rampas, bukan miliknya, ya, artinya bukan jalan yang halal. Maka ini pun ada dua sudut pandang ketika ada hal perkara ini terjadi. Yang pertama, yang takilu haqqu malikihi ilal qimah, udah ganti dengan harganya. Berapa harga kain itu? Ganti, ya, ganti dengan nilainya, nggak perlu digali kemudian diambil. Kenapa? Mura'atan lihaqqil mayyit, menjaga, ya, mura'ah, menjaga. Warok itu kalau bahasa Jawa wirang, itu ya, wirang. Wirang kan nggak wirang Jawa. Wirang itu apa? Isin. Ya. Wirang baca ya. Wirang, warok. Wirang itu asal kata dari warok. Karena orang Jawa kan ngomong ain kan, alhamdulillahirabbil alamin. Warok, wirang, kayak sarung. Itu sebenarnya itu saringan, sarungan, saringan, syariat, syariat gitu. Jadi jadinya kan. Jadi wirang asal kata dari warok. Jagalah hakil mayit, akan haknya si mayit, maka cukuplah ganti dengan harganya berapa sih itu. Ganti, syukur-syukur udah nggak apa-apa lah, diikhlasin. Kalau nggak ikhlas, ganti dengan harganya. Jadi jangan gara-gara itu kemudian digali jenazah itu tukar. Nah emang kalau udah dibungkus, emang apa sih ganti? Mau dipakai? Mau nggak? Kan gitu ya. Ini boleh nolong umpama lainnya. Habis itu dipakai buat kain kafan si mayit, dipendam, dia cari mana kainnya. Itu boleh nolong biasa gitu kan. Itu dipakai si mayit jenazah, mau dia balik, mau dipakai emang? Enggak, itu kan ini udah apa kan gitu baliknya ya. Ganti uang kita bakal mau kalau peninggalnya kemudian dikasih, ini bekas bungkus mayit, nggak bakal mau. Ya. Yang kedua, wasani wa huwa al-isbah, isbah terhadap asal bukan hakuhu fil qimah.
Wa illam ya'ti 'alaihim dzalik, kalau umpama dengan harganya nggak mau ganti yang serupa, sama intinya pendapat kedua tidak usah harus diganti. Ganti dia yang serupa dengan apa yang sudah dipakai untuk mengkafani jenazah. Ganti yang serupa, beliin yang baru yang serupa, syukur-syukur mereknya sama, kualitasnya sama. Kalau memang itu buat ngapain jenazah, ya. Jamaah yang muliakan Allah. Wa in waqa'a fil qabri syai'un lahu qimatun. Kalau umpama jatuh di dalam kubur syai'un lahu qimah, sesuatu yang berharga. Satu lagi nguburin ketinggalan gitu ya, atau lagi nguburin cincin jatuh, jam tangan gitu. Ini kan sesuatu yang berharga. Fa in waqa'a fil qabri syai'un lahu qimatun nubisha. Gadi. Wa ukhrija, keluarin. Ya, ini pun lima ruya anna Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah waktu pemakamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu cincinnya jatuh di kuburannya Rasulullah. Saat itu dia berada di bawah yang menguburin jenazah kan Sayyidina Ali, Al-Abbas, Al-Fadl, ya. Kemudian Usam bin Abbas, ada 4 orang. Orang udah ke Sayyidina Ali minta izin buat ngambil cincinnya. Kata Mughirah, orang sengaja ini. Sengaja cincinnya dijatuhin ini mah ya biar apa, mau mencium Rasulullah. Benar, minta izin turun ambil cincin katanya. Cincinnya jatuh di kuburan Rasulullah, langsung dia ambil mencium Rasulullah. Ya, benar. Ternyata itu pun yang dilakukan kok. Sengaja nih Muawiyah bin Abi Sufyan. Ikutin kan? Mughirah bin Syu'bah, ini orang cerdas. Mughirah bin Syu'bah pun sama, sengaja cincinnya lemparin, ya, ke bawah dilemparin tuh. Akhirnya ngomong Sayyidina Ali, cincin saya jatuh juga, kan gitu ya. Akhirnya turun juga mencium Rasulullah. Ini orang yang terakhir mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerdik orangnya. Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah terkenal orang yang cerdik, pintar. Tapi dia pernah dikalahkan kecerdikannya itu oleh seorang pemuda Bani Harith. Seorang pemuda Bani Harith bin Ka'ab, gara-gara rebutan perempuan. Rebutan perempuan cerdik-cerdikan juga. Sama kan kayak bapak-bapak dulu kan gitu kan. Ibaratnya nggak kalah lah sama Valentino Rossi gitu kan ya. Suka nikung gitu maksudnya kan gitu. Jadi ini Mughirah bin Syu'bah ceritanya itu senang sama seorang wanita Bani Saqif. Senang kok, mau dilamar, mau dinikahi. Ada seorang pemuda Bani Harith bin Ka'ab ngomong datang ke Mughirah bin Syu'bah, Anda yakin mau menikahi wanita itu? Ini kata pemuda itu, yakin. Emang kenapa? Kayaknya nggak cocok buat Anda. Gitu. Kayaknya nggak cocok buat Anda. Emang kenapa? Saya pernah melihat wanita itu dicium oleh laki-laki. Yang benar, iya. Akhirnya apa? Seketika itu pun Mughirah bin Syu'bah yang tadinya minat untuk menikahinya, mengkhidbahnya, ingin menikahinya, mundur. Bahasa orang Jawa, mundur alon-alon. Dia mundur dah. Kalau gitu, nggak jadi. Tiba-tiba lambat laun nggak lama, ternyata wanita itu yang tadinya mau dinikahi sama Mughirah bin Syu'bah nikah sama pemuda yang tadi. Ya kan, kemarin bilangnya dia pernah melihat dicium oleh seorang laki-laki. Ditanya tuh, mengutus orang ke
Kemarin dulu juga mengatakan kepada Mughirah bin Syu'bah bahwa wanita itu pernah dicium laki-laki, sehingga Mughirah bin Syu'bah membatalkan untuk menikahinya. Apa itu benar? Dia itu dicium oleh seorang laki-laki dan itu adalah bapaknya. Kan gitu kan? Nah kan nggak masalah kan bapaknya, orang itu bapaknya. Tadi kan ngomong siapa yang nyium gitu kan? Kalau ngomong bukan makhluknya jelas gitu. Nah kalah cerdik di sini ya, kalah cerdik Mughirah bin Syu'bah. Akhirnya udah dari cerdik dia. Ternyata memang udah ada cerdik gitu ya. Ternyata Mughirah bin Syu'bah kalah cerdik dengan seorang pemuda Bani Haris bin Ka'ab. Ya, itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia tadi itu, ketika sudah dikubur dilempar cincin. Maka fa'in waqa'a fil qabri syai'un lahu qimah nubisha wa ukhrija. Ya, digali, dikeluarin. Lima ruya anna Mughirah tabna Syu'bah taraha khatamahu fi quburi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mughirah melemparkan cincinnya di kuburnya Rasulullah hingga dafni ketika dikuburkan. Faqala khatami, cincinku, ngomong ke Sayyidina Ali. Fafataha mawdi'an wa akhrajahu, maka digali kembali, turun dan mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ana aqrabukum ahdan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling dekat di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa inibtala'al mayyitu jawhara, umpama ada sesuatu yang tertelan, mutiara ya, mati gara-gara menelan berlian bang, ya kan, berliannya masuk ke tenggorokan, ya, gara-gara itu dia mati, atau dia nanti menelan sesuatu barang yang berharga. Apakah barang berharga itu mesti harus belek dulu apa diambil? Ya. Maka disebutkan wa in kana an-mayyitu jawhara, ada mutiara atau berlian yang masuk ke tenggorokannya, masuk ke dalam perutnya, fa in kanat li ghairihi syuktir. Kalau memang punya orang, boleh ambil. Wa in kanat li mayyit, kalau memang itu punya dia, ya. Kalau punya orang ambil. Kenapa? Itu hak orang. Wa in kanat li ghairi, maka mesti harus dibelek, ya, baru dikeluarkan. Kasih, karena punya orang, bukan haknya. Bagaimana kalau memang perhiasan itu mutiara atau berlian atau barang yang berharga, itu adalah milik lil mayyit, punya si mayyit. Maka disebutkan fafihi wajhan, ini di dalamnya ada dua sudut pandang. Yang pertama, ahadukum mayushaqqu jawfu, boleh. Ya, di mana posisinya? Yushaqqu yushaqqu jawfuhu, dibelek. Kemudian waktu khraju, keluarin barang berharga. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya perhiasan itu, apakah itu mutiara ataukah berlian, sorot lil warathah, jadi warisan, ya. Jadi tilkah, jadi barang peninggalan, ya, ahli waris. Ini yang pertama. Wasaki, yang kedua, la tukhraju, nggak perlu dikeluarin. Kenapa? Li'annahu aklafaha fi hayati, dianggap dia sudah hilang di masa hidupnya. Wa ja'ala milkih, itu miliknya, jadi anggap atlafaha fi hayati, sudah hilang di masa hidupnya, jadi nggak perlu digali, ya, nggak perlu juga, nggak perlu dibelek, ya, kemudian diambil.
sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dibelet jadi warisan. Sudut pandang yang kedua ya sudah dianggap barang yang hilang saja di masa hidupnya, jadi nggak usah perlu dibelet lagi. Wa idmatat imra'atun wa fi jawfiha janin. Ada seorang wanita yang lagi mengandung, ya, meninggal. Pernah terjadi nggak? Pernah. Wanita mengandung, ada janinnya di dalam. Kira-kira ya sudah cukup umur lah, ya, cukup umur. Ketika ada seorang wanita wa fi jawfiha janin, ada janin di dalam perutnya. Wanita itu meninggal dunia. Ya taharrak atau bergerak, ya, hidup dong berarti, ya. Maka di sini pun dikatakan qala Abdul Abbas bin Suwaid yushaqqu jawfuha wa yukhraj li'anna hurmatal hayy aqadu min hurmatil mayyit. Kalau janinnya bergerak, ada kehidupan nih, ya, di dalam perutnya ada kehidupan seorang janin hidup cukup umur, ya. Maka Abu Abbas bin Suwaid mengatakan yushaqqu jawfuha, sesar operasi, ya, wa yukhraj, keluarin, li anna hurmatal hayyi aqadu, kehormatan yang hidup itu lebih didahulukan ketimbang kehormatannya seorang mayit, ya. Maka kalau masih hidup, ya, boleh selamatin janinnya, ya, selamatin janinnya. Wa min ashabina man qala, di kalangan sahabat kami mazhab Imam Syafi'i pun ada yang berpendapat yunzaru fi, tunggu, ya, in hadzal janina idza ukhrija 'asha, sekiranya kalau ini janin dikeluarin maka hidup, ya. Mislu ayakuna ibnu sitta ashhur fa aktsar syukya jawfuha, seperti halnya umpama kita tahu ini umur janin 6 bulan atau lebih. Kalau umpama umur baru 3 bulan, 4 bulan, ya, kalau umpama dikeluarin kemungkinan hidupnya kecil, ya, kemungkinan hidupnya kecil. Jadi kalau di kalangan sahabat kami di mazhab Imam Syafi'i mengatakan yunzaru bih, lihat dulu kondisinya. In hadzal janina idza ukhrija 'asha, kalau dikeluarin dia hidup, ya tadi contoh janinnya umurnya udah 6 bulan, apalagi 7 bulan. 7 bulan udah tua, ya, udah sempurna. Makanya orang ada yang pakai 7 bulanan, ada yang pakai 4 bulan, gitu ya. 7 bulan dia sempurna, tua. Kalau umpama lahir nggak prematur. Tapi kalau udah balik lagi ke 8 bulan, balik lagi prematur, ya. 7 bulan, sittah ashhur, 6 bulan atau fa'aksar, lebih dari 6 bulan, ya. Maka dibelek, jadi angkat. Kemungkinan hidupnya besar, ya, kemungkinan hidupnya besar. Makanya dibelek kemudian diangkat jadi. Wa in kunna la ya'ishu, kalau umpama kemungkinan hidupnya itu kecil, ya, fa innahu la yukhraj, ya, fa innahu la yukhraj. Itu kalau ngebelek ya la faidah tapi enggak ada faidahnya. Ada janin, iya ada, tapi kalau dibelek kemungkinan hidupnya kecil. Umpama emang bayi ini masih kecil, kemungkinan hidupnya kecil itu janin, maka la ya'ish, ya, nah itu dah kira-kira dah fatinnahu la yukhraj, nggak perlu dibelek, nggak perlu. Kalau kemungkinannya kecil, ya, keterkaitan dengan janin, karena lebih
si mayit itu penghormatan si mayit kalau umpama kemungkinannya kecil untuk hidup bagi seorang janin. Baik, demikian Allah masih ada waktu. Ada pertanyaan silakan. Ya. Luar Jawa. Nah, si mayit berwasiat untuk dikuburkan di kampung, sedangkan anak-anaknya ini nggak punya biaya untuk pulang kampung. Nah, jika dikuburkan di sana, apakah kewajiban menguburkan di kampung itu gugur? Apakah kewajiban mengubur wasiat untuk memindahkan? Tidak ada satupun gini ya, yang seperti halnya begini. Ketika seseorang memindahkan kubur, itu umpama kubur di daerah kafir, di situ kebanyakan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka disunahkan pindah ke tempat yang dimana tempat itu adalah karena itu dimuliakan. Sama seperti kita meninggal di Mekah, tidak ada satupun tempat yang mulia kecuali Makkah Mukarramah. Nggak perlu repot-repot pindahin. Kalau bisa orang dia pengen meninggal di sono. Kalau umpama meninggal di Jakarta, kuburin di Solo, ini tanah Jawa, tanah Jakarta, sama kemuliaannya. Sama kemuliaannya. Makanya kata Syekh Abu Nasr, laisa fi naqli mayyit min baladin ila baladin. Jadi tidak ada ya ibaratnya memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri yang lain kecuali tadi. Maslahatnya, kemuliaan tanah itu apa? Itu ya, kemungkinan harapannya adalah kebaikan, dekat dengan kampung gitu ya. Artinya bagaimana kalau ini diwasiatin? Wasiat, namanya wasiat gitu ya. Wasiat boleh dijalankan ketika memang itu harapannya si mayit ya. Jalanin saja. Kalau umpama bagaimana kalau umpama justru nanti mendatangkan mabarat, lihat dulu wasiat. Tidak selamanya wasiat si mayit itu harus dijalankan. Sama seperti ketika bapak mewasiatkan, contoh, ketika seorang mayit mewasiatkan nanti anak pertama dapat warisannya sono, atau mewasiatkan hartanya lebih banyak, gitu kan ya, lebih banyak dari melebihi dari sepertiga, gitu. Maka itu tidak harus dilaksanakan, boleh dilaksanakan kalau keterkaitan harta, ya. Tapi nilainya yang dikurangi. Bahwa separuh harta punya saya sedekah untuk musola, ya. Maka ini kan menyelisihi syariat. Apakah dilaksanakan? Laksanakan, tapi nilainya saja yang berkurang sepertiga, gitu. Atau diwasiatkan, tidak ada wasiat keterkaitan dengan harta ketika wasiat itu kepada ahli waris, ya. Wasiat itu berlaku untuk orang yang bukan ahli waris. Itu umpama anak pertama nanti dapat sekian, itu gugur. Nanti anak terakhir dapatnya dikit aja, gugur itu. Ya itu nggak wajib dilaksanakan. Kenapa? Menyelisihi syariat. Kecuali seseorang itu umpama di kalangan anaknya ada salah satu anak angkat umpama, kan nggak dapat warisan. Gimana cara mensiasatinya agar dia itu dapat? Dia udah dirawat, umpama dia anak apa? Waktu itu waktu belum punya anak, angkat anak. Habis itu habis angkat anak, punya anak. Rasanya buat mancing dah, ya. Punya anak itu. Maka bagaimana untuk anak yang anak yang ngangkat? Yang ngangkat itu tidak ada waris, nggak dapat warisan, tapi boleh dengan jalan wasiat. Jadi wasiat ini buat si bulan nanti kasih segini umpama, gitu ya. Itu tetap harus dilaksanakan. Ketika memindahkan
jenazah ya, jenazah itu saat itu ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi tajili dafnil mayyit ya. Bahkan Rasulullah itu kan menyegerakan perintah agar memindah apa? Bi tajili dafnil mayyit, menyegerakan mengubur jenazah. Kalau umpama harus jauh, dulu waktu Rasulullah SAW meninggal pun ada berbeda pendapat mau dikuburin di mana. Tadinya mau dikuburin di Baitul Maqdis Rasulullah, mana Palestina. Dianggap apa? Banyak kuburan para nabi di sana. Tapi apa kata salah satu sahabat menyebutkannya kubur di mana Rasulullah meninggal. Itu Rasulullah meninggal di rumahnya Sayyidah Aisyah, tepat berada di ranjang. Disitulah digali tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi melihat bagaimana maslahat. Ya. Kalau untuk kebaikan seperti hanya memindahkan satu tempat ke tempat yang lain, maka sama nilainya, sama kemuliaannya. Ya. Ya. Kalau umpama ada satu kemampuan, tidak ada kemampuan, tunaikan semampunya. Jadi itu saja, cukup ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan tentunya bagi saudara sekalian dengan apa yang kita lihat dalam doa ibadah kita kepada Allah sesuai dengan makna biswab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.